warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bu. Masih semangat ya hari ini? Belum, Bu. Masih, Bu. Belum makan. Belum sarapan? Belum. Ya. Nanti habis ini sarapan ya, habis istirahat. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik. Ya, Bu. Makan dulu. Yang pertama, Alifah, Hadir, Bu. Amrullah, Hadir, Bu. Ivana, Hadir, Bu. Ismail, Hadir, Bu, hadir. Muhammad Yusuf, Iya, Bu. Reza. Berarti hadir semua ya? Atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Hadir, Ji. Hari ini kita akan belajar mengenai busana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Silahkan Mas Ismail dipimpin doanya. Kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, yaitu tentang apa tadi? Busana muslim. Busana muslim dan muslimah menurut syariat Islam. Nah, ya. Ada yang sudah tahu aurat itu apa? Belum, Belum, Bu. Bu. Apa itu, Bu? Malu. Ya, betul. Terus apa lagi? Lupa, Dengkul, Bu, Bu. dengkul. Nah, jadi ya aurat itu menurut bahasa atau secara bahasa itu adalah malu atau aib atau buruk. Nah, dari bahasa kata aurat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya awira atau hilang perasaan. Nah, menurut istilah dalam Islam, aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, batasan-batasan dari aurat. Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Alifa? Batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, Bu. Kalau perempuan? Belum tahu. Oke, jadi ya, batasan-batasan aurat yang pertama yaitu bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu yang wajib ditutupi, aurat yang wajib ditutupi itu adalah dari pusar sampai dengan lutut. Nah, itu yang wajib ditutupi. Kemudian untuk perempuan yang wajib ditutupi itu adalah seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah ya. Jadi apa tadi yang laki-laki itu Dari pusar sampai lutut, dengan Bu. lutut. Kalau perempuan seluruh Bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, pinter semuanya ya. Nah, dalam hadis riwayat Darul Qutni dan Baihaqi mengatakan bahwa aurat laki-laki, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Jadi ini tuh sudah terdapat di dalam hadis ya. Anjuran untuk menutup aurat, batasan menutup aurat bagi laki-laki ini. Kemudian bagi perempuan itu dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, wanita itu, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk telapak tangan dan
wajah. Nah, beliau menunjuk telapak tangan dan kedua telapak tangan dan wajah. Jadi maksudnya itu tadi bahwa yang wajib ditutupi bagi perempuan, yang aurat yang wajib ditutupi bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini tuh di hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalil-dalil tentang perintah menutup aurat. Yang pertama yaitu terdapat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Ada yang bisa membacakan? Yo, Mbak Alifa dibaca, Mbak. Artinya saja tidak apa-apa. Baik, Bu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun. Quran Surat Al-Ahzab. Nah, terima kasih. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah pun sudah menurunkan dalilnya di dalam Al-Quran bahwasanya perempuan itu memang harus ditutupi auratnya, yaitu batasan-batasan yang harus ditutupi yaitu tadi yang sudah kita bahas tadi itu. Karena apa? Supaya itu dapat dikenali, dapat mudah dikenali. Seperti halnya bisa dibedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan, kemudian bisa terlindungi dan tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat jahat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah makna jilbab dan busana muslimah. Nah, secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang digunakan untuk menutup seluruh aurat tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan yang sudah dibahas tadi ya. Nah, pakaian itu adalah barang yang dipakai seperti halnya baju, celana dan sebagainya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia pakaian itu juga disebut dengan busana. Jadi, busana muslimah adalah pakaian yang dipakai untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan yang wajib ditutupi menurut syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi pakaian. Yang pertama ada fungsi religius, yang kedua ada fungsi etika, yang ketiga ada fungsi estetika, yang keempat ada fungsi kesehatan. Yang pertama, fungsi religius. Setiap muslimah dan muslim wajib menutup aurat. Perintah menutup aurat ini dengan berpakaian sesuai syariat Islam untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua itu ada fungsi etika. Fungsi etika ini merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Jadi misalkan kalian menghadiri sebuah rapat remaja atau menghadiri sebuah acara yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan rumah, itu menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam ya. Misalkan kalian mendatangi rapat seperti itu tapi menggunakan pakaian pendek nih, bagi laki-laki menggunakan celana pendek. Nah, taunya tuh aurat yang wajib ditutupi adalah antara pusar dan lutut. Maka memakai pakaian pendek dan malah tidak memakai baju. Nah, itu kan tidak mencerminkan etika yang baik ya. Jadi nanti akan dipandang jelek oleh masyarakat. Jadi harus menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, tapi juga harus memperhatikan berbagai kemungkinan atau berbagai kondisi. Kemudian fungsi estetika. Berpakaian memiliki nilai seni dan keindahan, namun demikian nilai seni dan keindahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam ya. Ya, yang terakhir, yang keempat itu adalah fungsi kesehatan. Pakaian berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi dari berbagai penyakit dan dari dingin, panas, dan lain sebagainya.
gayanya. Kemudian adab-adab berpakaian muslim dan muslimah. Yang pertama, ada berpakaian bagi perempuan. Ada apa saja? Yang pertama, menutup aurat. Jadi harus menutup aurat yang seperti sudah kita bahas tadi, yaitu aurat perempuan yang wajib ditutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah ya. Yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Jadi pakaian ini digunakan untuk menutup aurat itu, bukan untuk pamer atau untuk perhiasan ya. Kemudian yang ketiga, lebar dan longgar. Jadi pakaian yang digunakan itu tidak ketat, tidak terlalu membentuk badan. Yang selanjutnya adalah kainnya tebal, tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi kainnya itu harus yang tebal, jangan yang sawang serinawang itu, yang terawang itu ya, jangan yang seperti itu karena itu memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi harus yang tebal, yang sekiranya tidak terlihat lekuk tubuhnya. Kemudian yang tadi tuh bersangkutan yang tadi harus lebar dan longgar agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Kemudian yang terakhir, tidak diberi pewangi atau parfum. Di sini tuh sebenarnya tidak boleh diberi pewangi atau parfum, tapi boleh asalkan tidak berlebihan. Kemudian ada berpakaian bagi laki-laki. Yang pertama yaitu sama seperti halnya perempuan, menutup aurat. Kemudian yang kedua itu tidak memakai emas. Bagi laki-laki itu tidak memakai emas ya, tidak boleh memakai emas. Kemudian tidak boleh memakai sutra. Dan yang terakhir hendaknya tidak isbal. Isbal itu adalah melebihi mata kaki. Jadi tidak boleh berlebihan lah istilahnya. Kemudian yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, sopan, kemudian santun dan ramah tamah. Yang kedua yaitu jujur dan amanah. Jadi kita sudah memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam nih. Jadi kita juga harus memiliki sikap atau perilaku yang sopan dan santun, kemudian harus ramah tamah, kemudian juga harus jujur dan amanah. Kalau misalkan kita tidak mencerminkan perilaku yang baik, yang seperti itu tadi, perilaku yang mulia, maka nanti akan dipandang seperti apa ya istilahnya, kayak pakaiannya sudah bagus, sudah sesuai dengan syariat Islam, tapi kok perilakunya tidak bagus, itu kan tidak etis ya. Kemudian gemar beribadah, terutama beribadah yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan seperti halnya apa? Sholat. Nah itu seperti halnya itu dan lain-lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain juga jangan ditinggalkan. Kemudian gemar menolong sesama, harus tolong menolong ya sebagai sesama manusia, apalagi kita itu adalah umat muslim, itu memang harus dianjurkan saling tolong menolong. Kemudian yang terakhir, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjalankan semua perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham berarti kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, untuk hari ini ada tugas ya. Itu PowerPoint-nya sudah Ibu share. Itu ada tugas, ada 2 poin yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu identifikasi makna menutup aurat dan batasan-batasan aurat bagi seorang muslim. Nanti ditulis di buku tugas. Yang kedua yaitu menjelaskan isi kandungan surat An-Nur ayat 31. Nanti ditulis di buku tugas. Minggu depan dikumpulkan ya, jangan sampai lupa ya. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti kalian bisa mencari informasi atau mencari materi sendiri terlebih dahulu. Kemudian nanti minggu depan kita bahas bersama. Oke, kalau sudah cukup, sudah jelas, maka Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Dan semoga masih bisa bertemu di pertemuan depan ya. Oke, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.